Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4336. Hattori Hanzo dibawa bersama klannya ke villa. Disewa oleh Joseph di Long Beach, dan bertemu putranya, Hattori Kazuo, di sini. Ketika ayah dan anak bertemu, mereka secara alami menghela nafas dengan emosi dan air mata. Hattori Hanzo berkata dengan penyesalan, "Kazuo, jika aku tahu bahwa perjalanan ke Amerika akan menjadi sangat buruk, ayahmu tidak akan mengirimmu ke sini." Berbicara tentang ini, Hattori Hanzo mengeluh. Sekarang ratusan orang telah direduksi hingga meninggalkan rumah mereka. Dan tidak ada yang tahu kapan mereka bisa kembali. Akan kembali? Hattori Kazuo tertawa pahit dan berkata, "Ayah, kita tidak bisa kembali ke Jepang seumur hidup ini." Hanzo bertanya dengan heran, "Kenapa?" Kazuo bertanya padanya, "Kamu belum menerima beritanya, kan?" Terkejut, Hanzo bertanya, "Apakah sesuatu telah terjadi?" Kazuo mengangguk dan berkata dengan susah payah untuk menyembunyikan rasa sakitnya. "Kastil Iga kami telah menjadi reruntuhan." "Apa?" Rahang Hattori Hanzo ternganga saat dia mendengarkan dan berkata, "Kami baru saja meninggalkan county belum lama ini. Semua yang ada di county ini masih baik-baik saja ketika kami pergi. Bagaimana bisa menjadi reruntuhan?" Kazuo melihat bahwa ayahnya tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di Jepang. Jadi dia buru-buru menceritakan semua berita yang dia terima. Setelah mendengar ini, mata Hattori Hanzo menjadi hitam dan dia hampir jatuh. Beberapa saat kemudian, dia kembali sadar dan berkata dengan wajah penuh kesakitan, "Kastil County dibangun bata demi bata oleh nenek moyang ninja Iga saya. Setelah bertahun-tahun mengalami kesulitan, itu berubah menjadi abu dalam satu malam. Setelah aku mati, bagaimana aku bisa menghadapi leluhur ninja Iga?" Hattori Kazuo berkata tanpa daya, "Ayah, sekarang situasi ini, kita dapat melarikan diri dari Jepang sudah sangat baik. Sekarang Departemen Keamanan Dalam Negeri mengidentifikasi kami dan para ahli keluarga Fei bersekongkol. Juga mengidentifikasi kami sebagai kaki tangan mencurigakan yang menciptakan serangan teroris. Sekarang kami di rumah telah menjadi tikus jalanan yang diteriaki semua orang." Hattori Hanzo buru-buru berkata, "Cepat rilis pernyataan ke publik. Kami tidak ada hubungannya dengan kematian orang-orang ini." Hattori Kazuo berkata, "Bagaimana saya bisa melakukan itu? Jika kita mengeluarkan pernyataan sekarang, belum lagi apakah pemerintah akan mempercayai kita? TNCC Wade, kami tidak bisa menjelaskannya Konsekuensi dari tidak mematuhi Tuan Wei jauh lebih buruk daripada menjadi tikus jalanan." Setelah Hattori Hanzo mendengar kata-kata ini, hatinya langsung berduka. Meskipun penghancuran Kastil County yang berusia berabad-abad menyebabkan dia sakit hati yang luar biasa. Tetapi bangunan-bangunan itu hancur, setidaknya mereka bisa dibangun kembali. Namun, sekarang seluruh ninja Iga telah mengambil pot hitam yang berat. Yang, sekali diambil, kemungkinan akan seumur hidup. Dia segera menutupi wajahnya kesakitan dan meratap pelan. "Saya minta maaf kepada ninja Iga dan leluhur." Hattori Kazuo buru-buru menghibur, "Ayah, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Prioritas langsung kami sekarang adalah bergegas untuk bekerja sama sepenuhnya dengan pengaturan Tuan Wade selanjutnya. Jika kita benar-benar menjadi kredit Master Fei untuk mendapatkan kembali kekuasaan. Bahkan jika kita tidak akan pernah bisa kembali ke Jepang di masa depan, itu tidak masalah. Kita masih bisa membuat ninja Iga lebih besar dan lebih kuat di luar negeri." Hattori Hanzo mengangguk setuju dan bertanya, "Ngomong-ngomong, Pak Wade meminta kami untuk datang, apa sebenarnya perintahnya?" Hattori Kazuo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lagi pula, saya tidak yakin persisnya, Tuan Wade menyuruh kami melakukan apa yang kami lakukan. Jadi, kami akan melakukan apa yang kami lakukan, mendengarkan perintahnya tidak akan pernah salah." Hattori Hanzo mengangguk dan berkata, "Kamu benar, hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Joseph datang dan berkata kepada mereka berdua, "TNW telah memerintahkan Anda untuk segera membuat video. Mengklaim bahwa para ahli dari keluarga Fei adalah mitra dekat Ninja Iga. Dan Ninja Iga bertanggung jawab atas ledakan di kota Iga. Dan juga untuk perencanaan serangan terencana di Osaka dan Nagoya." Bab 4337. Kazuo baru saja selesai mendengarkan perintah Charlie, dia tidak bisa mempercayainya.
Tetapi dia tidak menyangka bahwa Charlie memalingkan wajahnya dan membiarkan Joseph memberi keluarganya misi yang begitu bodoh. Ekspresi Hanzo juga sangat malu saat ini. Jika dia mengumumkan secara terbuka bahwa dia memiliki kerjasama dengan para ahli dari keluarga Fei dan bertanggung jawab atas serangan teroris yang tidak terjadi. Bukankah itu sama saja dengan memisahkan diri dari orang-orang Jepang? Orang-orang di sana yang tidak tahu kebenarannya pasti akan bersumpah pada Ninja Iga. Dan reputasi Ninja Iga tidak akan bisa dibalikan dalam hidup ini. Kazuo juga tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya dan memohon. Tuan Wan, jika kita benar-benar membuat pernyataan ini, ratusan tahun akumulasi nenek moyang kita akan hancur dalam sekejap. Bisakah Anda memohon kepada Grandmaster Wade dan memintanya untuk memberikan jalan keluar bagi kami? Joseph berkata dengan dingin, Kazuo, kamu datang ke Amerika Serikat dari Jepang dan berusaha menculik Nona Gu, yang merupakan kejahatan besar itu sendiri. Sekarang Tuan Wade menyelamatkan hidup Anda dan memberi klan Anda kesempatan untuk berkembang di laut. Apa yang ingin kamu tinggalkan? Apakah Anda Ninja Iga masih berencana untuk kembali ke Jepang di masa depan? Jika Anda masih berencana untuk kembali ke Jepang, lalu mengapa Tuan Wade memberi Anda kesempatan ini? Anda harus tahu bahwa jika Tuan Wade tidak membawa klan Anda ke Amerika, pada waktunya, kalian semua akan mati tadi malam. Kazuo tercengang, dan Hanzo, yang berada di samping, tersedak dan berkata, Tuan Wan, kami Ninja Iga telah memiliki reputasi selama bertahun-tahun. Jika kita benar-benar membiarkan reputasi kita turun, kita tidak akan berwajah di depan nenek moyang Ninja Iga. Ninja Iga akan mengikuti perintah Tuan Wade dengan sepenuh hati mulai hari ini dan seterusnya. Dan kamu tidak akan pernah kembali ke Jepang seumur hidupmu. Apa yang akan dilakukan keluarga Fei padamu selanjutnya adalah masalahmu sendiri. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk Kazuo dan berkata dengan dingin. Tapi Kazuo, ayahmu, dan yang lainnya bisa pergi. Tapi kamu dan ketujuh orangmu tidak bisa pergi. Karena Anda tidak dapat menerima persyaratan Tuan Wade, maka bersiaplah untuk dihukum. Kazuo bingung dan berkata tanpa berpikir, saya bersedia mengikuti jejak Master Wade. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru menatap ayahnya lagi dan berkata, Ayah, Anda harus mengatakan sesuatu. Jika Anda tidak setuju, bahkan jika Ninja Iga kembali ke Jepang, mereka tidak akan diandalkan oleh keluarga itu, dan masa depan masih dalam bahaya. Tapi jika kita tinggal di Amerika, ketika Tuan Wade mengurus keluarga Fei, masa depan kita akan cerah. Hanzo merenung sejenak dan berkata dengan gigi terkatup. Oke. Iga Ninja, aku ingin melakukan semuanya seperti yang diatur oleh Master Wade. Joseph mengangguk puas dan berkata, kalau begitu, jangan tunda lagi. Aku sudah menyiapkan ruangan, kalian berdua pergi merekam videonya sekarang. 10 menit kemudian, sebuah video yang direkam oleh Hanzo dan Kazuo secara pribadi, muncul di internet. Dalam video tersebut, ayah dan anak sedang duduk di sebuah ruangan kosong, yang seluruhnya diplester dengan kertas background putih dari studio. Untuk menghindari identitas, ayah dan anak itu menghadap kamera dan mengatakan kebenaran yang mengejutkan. Ternyata serangan teroris yang terjadi di kota Iga tadi malam direncanakan oleh mereka, dalam hubungannya dengan pasukan dari luar negeri. Dan bahan peledak dalam serangan itu semuanya disediakan oleh Ninja Iga. Dan mereka juga menyerahkan kastil Iga mereka kepada para teroris ini. Tapi yang mengejutkan mereka, masalah itu diketahui sebelumnya oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri, yang kemudian mengumpulkan anggota pasukan asing. Setelah ayah dan anak itu menjelaskan apa yang terjadi, mereka pun secara resmi mengumumkan bahwa Ninja Iga akan bertanggung jawab atas insiden itu. Adapun alasan mengapa Ninja Iga melakukannya, Hanzo menjelaskan bahwa itu karena mereka sangat kesal dengan perlakuan yang tidak adil. Ninja Iga telah menderita selama periode terakhir ini dan memutuskan untuk membuat keributan untuk mengekspresikan protes mereka. Bab 4338. Selain itu, Hanzo tidak mengungkapkan identitas sebenarnya dari pasukan di luar negeri dalam video tersebut. Ini juga karena Charlie telah memberikan izinnya. Meskipun dia berniat menjadikan randal tikus jalanan, dia tidak siap untuk membawa seluruh keluarga Fei ke dalam keburukan. Lagi pula, dalam rencananya, keluarga Fei masih harus diserahkan kepada Douglas Fei untuk terus beroperasi. Jika seluruh keluarga Fei dilempar setengah mati, di masa depan. Bahkan jika Tuan Fei mengambil alih kembali, seluruh keluarga Fei menjadi berantakan. Di masa depan,
Tuan Fei mungkin masih harus menghabiskan 200 miliar dolar untuk membeli pil permajaan. Dan untuk pelanggan besar yang potensial seperti ini, dia masih harus mencoba untuk menyimpan lebih banyak energi. Selama ini garis Randall dan ayah serta kakeknya dihapuskan. Dan kemudian masalah bagaimana mereka memaksa Douglas keluar dari keluarga Fei terungkap. Douglas dapat mengambil kembali kendali keluarga Fei hanya dalam nama. Segera, video itu memicu reaksi besar di internet. Dunia tahu bahwa serangan teroris yang mengerikan terjadi di sebuah kota kecil di Jepang kemarin. Dan semua orang prihatin tentang cerita di dalam dan tindak lanjut dari masalah ini. Tetapi mereka tidak mengharapkan seseorang untuk keluar dan mengakuinya begitu cepat. Dan itu juga merupakan Ninja Iga yang terkenal di Jepang. Sebagian besar netizen asing hanya menonton kesenangan. Namun publik Jepang tidak bisa tenang dan dalam sekejap. Banyak orang di internet mengamuk melawan Ninja Iga, menyebut mereka memalukan Jepang. Beberapa orang bahkan mengusulkan untuk mencari Ninja Iga di seluruh Jepang dan menangkap mereka semua. Dan memasukkan mereka ke penjara. Beberapa sayap kanan bahkan memanggil kelompok Yamaguchi terbesar di Jepang. Untuk memburu dan membunuh Ninja Iga untuk membersihkan Jepang dari pengkhianat. Hanzo dan Kazuo, ayah dan anak, melihat penghinaan yang luar biasa di internet dan hampir pingsan karena kesakitan. Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang juga tercengang. Yang asli adalah menerima tip untuk menangkap sekelompok orang. Dimaksudkan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan untuk memberi mereka kejahatan yang lebih besar. Sehingga untuk mengembalikan wajah kehilangan sebelumnya. Namun siapa sangka kebohongan itu dibuat-buat, namun menjadi kenyataan? Sekarang, yang paling marah adalah keluarga Fei. Ketika dia melihat berita itu, dosen ingin merobohkan rumahnya dan mengutuk dengan marah. Ninja Iga memiliki beberapa penyakit sialan. Mengapa mereka tiba-tiba melompat keluar dan merilis video yang mengatakan bahwa mereka adalah teroris tanpa alasan yang jelas? Hanya untuk bercinta dengan kami? Bukankah itu seperti membunuh 100 musuh dan kehilangan 1000? Adam juga bingung, dan setelah menonton video itu beberapa kali. Dia menggertakkan giginya dan berkata, aku juga tidak mengerti. Bukankah ini seperti memakan kotoran dan meludahkannya pada orang lain? Saya benar-benar tidak bisa memahami sirkuit otak mereka. Mereka sangat kacau. Mereka belum selesai? Dosen menghela nafas dan berkata dengan wajah kesal, mereka masih hanya membunuh 100 musuh. Jika mereka mengekspos kita, atau jika Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang menemukan kita. Kalau begitu kita benar-benar akan berada dalam masalah besar. Dan Randall masih di tangan mereka, kita benar-benar terlalu pasif. Berbicara tentang ini, dosen mengepalkan tinjunya dan membanting meja, dengan marah. Benar-benar tidak enak dilihat. Anak itu sulit dihadapi. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa keluarga ninja belaka bisa memaksa keluarga Feiku sampai ke titik ini. Adam berkata dengan wajah khawatir, ayah, waktu yang diberikan oleh para penculik, tidak banyak yang tersisa. Pernyataan Adam bahwa waktu hampir habis membuat dosen semakin khawatir. Dia tidak bisa tidak bertanya pada Adam. Kami mengirim begitu banyak orang dan menawarkan begitu banyak uang, dan masih belum menemukan petunjuk? Tidak. Adam berbicara, orang-orang kami, serta geng-geng lokal ini, hampir menggali seluruh New York. Tapi tidak ada petunjuk. Dosen dengan marah menegur, semua ember beras. Terutama para perwira intelijen itu. Biasanya begitu banyak uang untuk memberi makan mereka, hanya untuk membiarkan mereka berperan di saat-saat kritis. Tapi semakin kali ini, semakin tidak berguna. Bab 4339. Adam berkata tanpa daya, ayah, kali ini kami tidak bisa menyalahkan personel intelijen kami. Terutama karena penculiknya terlalu licik, mereka benar-benar tidak meninggalkan satu petunjuk pun. Petugas intelijen pandai mengikuti pokok anggur untuk menemukan melon. Untuk mengupas kepompong, tetapi premisnya adalah memiliki pokok anggur untuk dirasakan. Ada sutra untuk digambar, belum lagi personel intelijen kita. Bahkan para pejabat tidak memiliki petunjuk tentang kasus ini sejauh ini. Dosen tiba-tiba teringat sesuatu, berkata sambil lalu. Benar. Apa yang polisi katakan? Duncan Lee itu bukan detektif Tiongkok? Dia juga sudah menyelidiki, kenapa sampai sekarang tidak ada pergerakan? Ini, Adam berkata dengan kesal, aku tidak menghubungi Duncan, aku tidak bisa melakukan hal yang sama dengan orang ini. Dosen dengan dingin bertanya, Duncan tampaknya sangat dekat dengan Marshall dari keluargaan? Betul sekali. Adam mengangguk dan berkata, dia memiliki hubungan yang baik dengan Marshall.
Dosen menginstruksikan, buat panggilan telepon untuk menanyakannya, lihat apakah polisi memiliki temuan. Jika polisi dapat menemukan para penculik, maka semuanya baik-baik saja. Tapi jika tidak, kami ingin Randall hidup. Pertama-tama kita harus memberikan 200 miliar dolar yang diinginkan para penculik. Kalau uangnya benar-benar diserahkan, dan tidak bisa menangkap orang-orang itu, maka uangnya, untuk memulihkannya akan sulit, hal kripto itu benar-benar anonim. Adam berkata, aku tahu ayah, aku akan menelepon Duncan nanti. Dosen menatapnya, ragu-ragu sejenak, dan berkata dengan nada serius. Adam, masalah ini telah berkembang hingga saat ini. Kamu dan aku harus cukup siap secara mental. Ekspresi Adam tertegun, sibuk bertanya, ayah, apa maksudmu? Dosen juga tidak menutup-nutupi, berkata dengan serius, bersiaplah untuk Randall untuk tidak kembali. Mendengar ini, wajah Adam langsung menjadi pucat pasi, bibirnya sedikit bergetar, dan berkata, ayah, pihak lain hanya mencari uang, seharusnya tidak cukup untuk membahayakan nyawa, kan? Dosen menghela nafas dan tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia menatapnya dan membuka mulutnya untuk bertanya. Adam, tahukah kamu apa dampak negatif terbesar pada keluarga Faye? Disebabkan oleh kakekmu yang berkuasa terlalu lama? Adam tidak tahu mengapa ayahnya menanyakan hal ini dan menggelengkan kepalanya kosong. Dosen mengeluh, dampak negatif terbesar, dari saya ke Anda, dan kemudian ke Randall. Kemampuan bisnis cucu kami jauh dari mengikuti ritme keluarga besar ini. Jika semuanya berjalan lancar, itu sama seperti pesawat terbang dengan autopilot. Saya hanya perlu duduk di kursi pilot untuk memastikan bahwa itu bergerak maju secara normal. Tapi begitu kejadian tak terduga, bahkan aku tidak memiliki kemampuan yang baik untuk mengatasinya. Omong-omong, dia memandang Adam dan berkata dengan serius. Pertanyaan yang baru saja Anda tanyakan kepada saya sama sekali tidak sesuai dengan identitas Anda. Pikirkan tentang itu, jika Anda seorang perampok, Anda diculik untuk uang tebusan hingga 200 miliar dolar. Dan seluruh proses penculikanmu ditangani dengan mulus. Dan cryptocurrency di tangan dapat direalisasikan secara perlahan tanpa risiko. Dalam hal ini, Anda akan melepaskan sandera? Adam terdiam sesaat. Dosen menatapnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Masih harus mengakui celah. Jika kakekmu ada di sini, dia tidak akan sepasif kita. Adam mengeluarkan ratapan dan berkata, ayah, kakek dan Stella masih hilang. Kami telah menginvestasikan banyak tenaga dan sumber daya untuk menemukannya. Tapi kami belum menemukan satu petunjuk pun. Saya dulu berpikir bahwa kekuatan keseluruhan keluarga Faye. Sekarang bisakah itu masuk dalam 10 besar di dunia? Hampir semua kuat. Tapi 2 kali berturut-turut ini membuatku sadar bahwa kekuatan kita secara keseluruhan mungkin masih jauh dari. Dosen berkata dengan ekspresi serius, ketika masalah ini berlalu. Apapun hasilnya, kita harus memperbaiki diri sesegera mungkin. Kalau tidak, sulit untuk memastikan bahwa keluarga Faye bisa abadi. Adam bertanya dengan hati-hati, ayah, lalu bagaimana menurutmu? Bagaimana kemungkinan Randall kembali dengan selamat? Dosen memikirkannya dan berkata dengan serius, terus terang, itu tidak akan lebih dari 10%. Bab 4340. Tepat pada saat ini, kepala pelayan dengan cepat berlari masuk dan berbicara. Tuan muda, Inspektur Lee ada di sini. Duncan Lee? Dosen mengerutkan kening dan bertanya, apa yang dia lakukan di sini? Kepala pelayan menjelaskan, dia mengatakan ada sesuatu yang ingin dia bicarakan dengan Anda secara langsung. Tuan, ini tentang Tuan muda. Dosen mengangguk dan berkata dengan suara dingin, bagus. Saya mencarinya, dia datang sendiri, undang dia masuk. Segera, Duncan masuk ruang kerja dosen sendirian. Ketika dia melihat dosen, Duncan menyambutnya dengan senyum kasar, MRV. Dosen mengangguk tanpa ekspresi dan bertanya. Inspektur Lee, sudah lebih dari 24 jam sejak cucu saya diculik. Bolehkah saya bertanya apakah polisi Anda memiliki petunjuk? Belum. Duncan berkata dengan sangat jujur, saya percaya Tuan Faye juga harus mengirim orang untuk menyelidiki masalah ini. Kamu harus tahu bahwa petunjuk pihak lain ditangani dengan sangat bersih. Seolah-olah mereka telah menguap, bahkan jika kita membawa FBI dan NSA.
Saya khawatir akan sulit untuk menemukan petunjuk dalam waktu 24 jam. Dosen bertanya dengan sedikit marah. Kamu adalah seorang detektif polisi Tiongkok, kamu tidak dapat menemukan orang yang hilang. Dan masih memiliki wajah untuk datang ke rumahku untuk menemuiku? Duncan tersenyum dan tidak marah dengan sikap dosen, tetapi berkata, Tn Fei, saya datang ke sini untuk berkonsultasi dengan Anda tentang sesuatu. Saya pikir dalam situasi ini, kita berdua dapat bertukar apa yang kita miliki dan apa yang tidak kita miliki. Mungkin ada semacam petunjuk silang dalam kasus ini. Jika ada, maka ini mungkin kunci untuk kami memecahkan kasus ini. Di samping, Adam bertanya, apa itu petunjuk silang? Duncan menjelaskan, ini adalah dua petunjuk yang tampaknya tidak berhubungan. Tapi setelah menyisir dengan hati-hati, Anda mungkin menemukan bahwa mereka ada di titik persimpangan tertentu. Begitu Anda menemukan persimpangan ini, kemungkinan akan menemukan lebih banyak petunjuk. Said, Duncan menambahkan, ini seperti saya menemukan brankas yang disembunyikan dalam kegelapan oleh Randall. Tapi tidak tahu kata sandi brankas, bagaimana saya bisa memecahkannya. Dan kamu, meskipun kamu tidak tahu keberadaan brankas ini. Kamu juga tidak tahu kata sandi brankas, tetapi kamu tahu siapa wanita favorit Randall. Mari kita ambil dua petunjuk ini dan menggabungkannya. Mungkin kita bisa menggunakan hari ulang tahun wanita itu untuk membuka brankas ini. Dengan kata lain, itu berarti kita semua harus bertukar petunjuk agar kita memiliki kemungkinan untuk melangkah lebih jauh. Kalau tidak, saya mungkin tidak bisa membuka brankas ini selama sisa hidup saya. Dan Anda mungkin tidak tahu tentang keberadaan brankas ini selama sisa hidup Anda. Inilah yang saya maksud dengan petunjuk silang. Dosen tanpa sadar mengangguk dan membuka mulutnya untuk bertanya. Sejak kamu mengatakan itu, kamu seharusnya menemukan semacam petunjuk yang mirip dengan brankas. Benar? Mungkin juga memberitahu kami terlebih dahulu. Setelah sedikit ragu, Duncan berkata datar. Oke. Kalau begitu, aku yang akan bicara duluan. Kemudian, dia memandang dosen dan Adam dan berkata dengan sangat serius. Saya pikir para penculik menculik Randall, kemungkinan besar bukan karena uang. Bukan karena uang? Dosen mengerutkan kening dan bertanya, bukan untuk uang daripada untuk apa? Duncan berkata dengan serius, seharusnya untuk tujuan melepaskan pukulan fatal bagi keluarga Fei. Sebuah pukulan fatal? Dosen bahkan lebih bingung dan bertanya setelah dia. Jika seseorang benar-benar melancarkan pukulan fatal bagi keluarga Fei. Lalu bagaimana dia bisa melakukan itu jika dia baru saja menculik Randall? Bahkan jika saya memberi mereka uang tebusan $200 miliar yang mereka inginkan. Keluarga Fei hanya akan terluka ringan, jauh dari pukulan fatal. Duncan menggelengkan kepalanya, memandang dosen, dan mengucapkan kata demi kata. Kurasa para penculik seharusnya mendapatkan semacam skandal kolosal dari keluarga Fei.